pemirsa, saya yakin Anda sudah mengenal jamu beras kencur, kunyit asam, dan sebagainya. Kali ini di acara kita Jala Budaya telah hadir 2 orang tamu kita yang akan membawa Anda pada wawasan tentang obat-obat tradisional. Saya sapa tamu kita. Yang pertama adalah Ibu Apoteker Din Riani MSI. Ya. Selamat datang Bu Din. Beliau adalah Kepala Laboratorium, Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Katolik Bina Farma Madiun, juga dosen di Universitas Widya Mandala, Bu ya. Ya. Juga hadir Ibu Agnes Andiana SE MPD. Selamat datang Bu Agnes. Beliau adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Katolik Bina Farma Madiun. Baik pemirsa, untuk langkah awal Budin ya mungkin yang mau menjelaskan tentang obat tradisional. Monggo Budin, silakan ke pemirsa. Terima kasih Mas Titus untuk waktunya. Jadi terkait dengan penggunaan obat tradisional, memang saat ini tuh secara empiris banyak masyarakat yang menggunakan Mas Titus. Hanya kenapa kok dalam dunia internasional terkait dengan jamu terutama itu masih belum bisa diterima, dan Indonesia terkait dengan budaya, terkait dengan empiris itu masih ada sampai sekarang. Nah, pada acara ini sebetulnya kita pengen meluruskan beberapa paham terkait dengan penggunaan obat tradisional yang secara empiris, terutama dari proses pembuatannya bagaimana, sehingga efektivitas kandungan bahan aktif yang ada di dalam tanaman obat ini betul-betul bisa sampai ke masyarakat dengan baik. Sebetulnya hanya itu yang kami ingin sampaikan, Mas Titus. Nah, ini ada beberapa tanaman. Sebentar Bu Din ya. Tadi Bu Din menyebutkan bahwa secara empiris memang obat tradisional itu bisa nyata ya, sebagai ini ya. Jadi ini sangat ilmiah pemirsa, bahwa jamu itu adalah ya memang bahan-bahan yang bisa. Betul. Jadi sebetulnya sesuatu yang empiris yang ada di Indonesia ini ada sesuatu yang positif yang benar-benar kita bisa ambil dan manfaatnya itu ada begitu. Bahkan empiris yang kelihatan sekarang dan ada manfaatnya itu salah satunya yang dimanfaatkan oleh Putri Keraton zaman dulu. Mas Titus. Nah, jadi Putri Keraton zaman dulu itu mereka dibudayakan untuk makan buah kepel, begitu. Kalau buah kepel itu bentuknya seperti mangga, jadi dia punya peloknya. Kemudian buahnya itu wangi sekali. Nah, saat itu secara empiris, secara tradisional tuh nenek moyang mereka itu menanamkan. Kalau mereka nanti makan buah kepel, semuanya yang ada di dalam kewanitaannya itu jadi harum, jadi keringatnya jadi tidak bau, salah satunya seperti itu. Nah, dan itu terbukti. Karena Putri Keraton itu kayaknya tidak ada yang keringatnya penguk gitu, tidak ada ya Mas itu ya. Nah, itu satu hal. Nah, tapi di sisi lain kalau secara ilmiah saat ini ternyata daun kepel itu kan juga efektif sekali untuk asam urat. Jadi dalam hal ini asam urat yang ada di dalam darah itu bisa turun karena kandungan bahan aktif yang ada di dalam daun kepel. Nah, itu saya sudah membuktikan kalau itu. Nah, seperti itu. Tapi pada Jala Budaya hari ini kita akan angkat terkait dengan sesuatu yang lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Itu kan yang banyak saat ini digunakan adalah kunyit, jahe, temulawak sama daun kelor. Mungkin itu nanti yang menjadi batasan untuk nanti kita akan diskusikan saat ini, Mas Titus, begitu. Ya, itu Mas. Mungkin saya ke Mbak Agnes nih, mau menambahkan atau mengurangi. Oke.
memang kebetulan ini masa pandemi ya Pak ya. Iya, Jadi memang iya. pandemi kita dituntut untuk selalu sehat, meningkatkan imun dan segala macamnya. Apalagi kalau kita mengkonsumsi sintetis setiap hari kan pasti akan terakumulasi di suatu saat nanti. Nah, sekarang masalahnya di sini kalau kita mengangkat kembali mengenai produk tradisional, kita harus benar-benar paham bagaimana cara pengolahannya. Jangan sampai nanti ketika kita pengolahannya asal-asalan atau mungkin hanya karena base-nya turun-temurun ternyata akan mengurangi khasiat dari sebenarnya. Nah, ini perlu kita angkat juga di sini agar semua pemirsa juga paham bagaimana cara pengolahan yang tepat sehingga manfaatnya sampai dengan tubuh juga seperti yang kita harapkan. Begitu Pak Panji. Nah, Budin mungkin mau Iya. mengupas lebih dalam Ya, lagi tentang mungkin jamu ya itu betul. tadi. Terkait sama kunyit, kemudian jahe, kemudian temulawak dan daun kelor. Ini memang ada beberapa yang harus kita kupas. Yang pertama, yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah kunir asam, gitu Mas Itus. Karena dia mengandung kunyit dan asam. Ya, ada Iya, kunyit ada asam. Nah, iya. kemudian terkait dengan kunyitnya di sini. Terkait sama kunyitnya sebetulnya apa yang terkandung di dalam kunyit itu benar-benar sangat bermanfaat dan sangat bagus. Bahkan Universitas Gadjah Mada itu sudah memurnikan yang namanya pentagamafunon. Nah, pentagamafunon ini kalau istilahnya saat ini tuh PG-fenol. PG-fenol. Nah, itu kandungan yang ada di dalam kandungan yang kunyit ada itu. di dalam kunyit tetapi sudah dimurnikan. Jadi sudah dalam bentuk zat murni. Nah, PG-fenol saat ini memang sudah dipatenkan di Universitas Gadjah Mada. Itu khasiat utamanya sebagai antiinflamasi atau anti radang. Anti radang. Gitu, Mas. Nah, memang kalau nanti kita meminum jamu dari kunyit, itu nanti efeknya itu mungkin akan berbeda kalau dengan pentagamafunon. Nah, jadi maksudnya begini, apa yang ada di dalam kunyit meskipun itu hanya rebusan, itu sebetulnya bisa efektif untuk kita gunakan dalam kesehatan, begitu. Nah, kemudian kenapa kok dia efektif untuk kesehatan? Karena yang ada di dalam kunyit itu nanti kandungannya itu sangat bagus terutama dalam masa pandemi ini. Nah, salah satunya komponen yang ada di sana itu mampu meningkatkan ekspresi enzim ACE2. Apa ACE itu angiotensin converting enzyme. Nah, angiotensin converting enzyme ini merupakan reseptor dari COVID-19 virus. Oh gitu ya. Jadi maksudnya kalau reseptornya nanti ditingkatkan, dalam tubuh itu lebih banyak yang nangkep virus corona. Jadi karena dia bisa ditangkap oleh reseptor, otomatis antibodi kita itu akan langsung memproses supaya corona itu tidak terjadi dalam tubuh kita. Kemudian hal yang lain juga, ini kandungan yang ada di dalam kunyit, Mas Titus, itu kurkumin diketahui dan sudah diteliti kalau dia itu bisa menghambat pelepasan senyawa tubuh yang menyebabkan peradangan yang disebut oleh sitokin. Nah, jadi ceritanya sitokin ini nanti kalau diproduksi tubuh dalam jumlah banyak, itu nanti saat dia ngumpul di organ paru-paru, dia nanti akan menimbulkan sesak. Nah, ceritanya kandungan yang ada dalam kunyit ini nanti dia mencegah produksi sitokin ini. Nah, sehingga harapannya karena sitokin ini dicegah produksinya, dia tidak menumpuk di dalam paru yang menyebabkan sesak nafas. Nah, ini salah satu aspek yang kita bahas hari ini yang menghubungkan antara khasiat kunyit itu dengan corona yang saat ini pandeminya sedang berlangsung di Indonesia. Itu yang kunyit, Mas Titus. Nah, kemudian yang berikutnya terkait sama jahe, Mas. Nah, jahe saat ini juga banyak digunakan oleh masyarakat kita secara umum, terutama dalam bentuk wedang jahe gitu. Kalau kita buat wedang jahe, selama ini kan mungkin hanya jahe dikeprek, kemudian dikasih gula, kemudian diseduh sama air panas. Nah, jadi ada sedikit perbedaan antara jahe dan kunyit. Nah, kalau kunyit budayanya dari masyarakat
Indonesia, terutama masyarakat Jawa itu kan biasanya diparut, kemudian diperas. Kalau untuk kunir rapuh ditambah madu langsung dicekok ke anak untuk penurun demam gitu kan. Nah, sementara kalau jahe yang direbus, nah pada waktu kita lihat nyekokinya dengan sari kunyit yang diperes tadi, itu kan sarinya kunyit itu masih kuning klintek-klintek gitu. Iya. Nah, tapi berbeda saat kita minum wedang jahe. Saat dia ditambahi air mendidih, ditambahi gula, airnya jahe meskipun dia bening, tapi dia kan tetap pedas. Nah, jadi dari dua fakta ini kita bisa melihat satu perbedaan terkait sama kelarutan bahan aktif yang ada di sana, Mas Idrus. Nah, jadi kalau terkait sama kunyit yang klinter-klinter itu tadi, otomatis di sana pasti ada yang tidak larut. Kalau dia nanti masuk dalam tubuh dari awal diminum saja kan sudah tidak larut kan. Nah, apalagi kalau dalam bentuk jamu kunir asam yang diperes, kemudian jamunya juga masih lentek-lentek gitu. Nah, bahkan masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa khususnya itu mereka punya paham yang harus diluruskan. Karena pahamnya mereka itu selama ini kalau jamu itu ora kental, jamu itu ora kroso kunyitnya, itu menurut mereka bukan jamu. Padahal yang kita harus luruskan, saat kurkumin yang ada di dalam kunyit itu kalau dia tidak larut, itu nanti berdasarkan pengalaman yang ada, penelitian yang ada, itu justru bisa membentuk plak yang ada di pembuluh darah. Bahkan kurkumin ini bisa sampai plasenta, menembus plasenta, sehingga kalau nanti bayi itu lahir karena terlalu banyak minum kunyit asam, kurkuminnya banyak menembus plasenta, ini nanti akan membuat air kawah itu jadi kotor. Yang akhirnya karena air kawah itu kotor, tempat berkutatnya bayi saat ada dalam kandungan, bayi itu mungkin nanti juga akan bisa terinfeksi. Nah, salah satunya itu bayi yang lahir nanti mungkin akan, kalau bahasa Jawanya itu miosen Mas Titus. Nah, miosen itu kalau dilihat secara fisik, biasanya yang sering itu di dahinya bayi. Nah, jadi dahinya bayi itu seperti keringat buntet, muntus-muntus, dalamnya ada nanah sedikit begitu. Nah, itu kan salah satunya terjadi karena kawah yang tidak bersih, kawah yang kotor. Nah, kawah yang kotor itu salah satunya juga bisa disebabkan karena kurkumin yang sampai masuk di dalam plasenta tadi yang tidak bersih gitu. Nah, sehingga dari dua aspek ini Mas Idrus, dari contoh kunyit sama jahe, itu nanti akan menginspirasi bagaimana cara mengolahnya supaya jamu yang kita konsumsi itu aman untuk tubuh. Nah, sehingga bagaimana cara mengkonsumsinya dari hal ini untuk membuat kurkuminnya, zat-zat yang lain di dalam kunyit itu bisa larut, maka dalam hal ini yang betul cara penyaringannya itu dengan cara perebusan. Direbus. Nah, saat perebusan itu pun kalau dalam hal ini yang betul-betul kita ada jaminan, direbus pun nyaringnya itu tidak boleh hanya pakai sekedar saringan santan atau saringan teh, nggak boleh. Harus pakai saringan yang kira-kira komponen yang ada di sana, yang partikelnya gede itu tidak sempat ada di sana. Contohnya disaring sama kain flanel, itu kan porinya lebih kecil, lebih lembut. Atau kertas saring yang di laboratorium. Kalau kertas saring itu nanti akan momot. Oh, gitu. karena kertas saring itu nanti akan momot sehingga dia tidak bisa efektif. Gitu. Nanti ada partikel kertas saring yang justru masuk ke sana. Tapi kalau kain flanel itu lebih efektif karena dia kan bentuknya kain, jadi diperes pun nanti tidak akan maksudnya tidak akan beropos lah, karena dia porinya kecil itu tadi. Nah, tetapi kalau jahe untuk kita nanti akan mengolah menjadi satu bentuk obat tradisional, itu karena faktanya di lapangan dalam satu gelas kebuannya jahe itu sudah pedas. Berarti kan ginerin, kemudian formula yang lain yang ada di dalam jahe itu kan bisa larut dalam air. Kelarutannya lebih bagus daripada yang tadi kita bicarakan dalam kunyit. Sehingga kalau jahe misalkan nanti mau diolah lebih lanjut, kalau seandainya hanya diparut kemudian dibuat instan, itu nanti akan bisa dimanfaatkan ke sana. Nah, ini tadi karena topik kita adalah pengembangan obat tradisional ya Mas Idrus. Jadi
Untuk komponen yang tadi kita bicarakan di awal, ada kunyit, ada jahe, ada temulawak, daun kelor. Ini nanti kita tidak hanya bisa mengkonsumsi dalam bentuk yang cair seperti ini Mas Titus, tetapi kita bisa mengkonsumsi dalam bentuk sediaan instan. Gitu. Nah, yang berangkatnya untuk penyariannya tadi harus diperhatikan dengan apa yang kita tadi diskusikan di awal. Mungkin gitu Mas Titus. Bu Agnes tadi sudah dikemukakan panjang lebar oleh Bu Din tentang bagaimana tadi seperti Bu Agnes katakan untuk prosesnya itu. Tapi tahan dulu, kita akan ketemu lagi nanti di sesi kedua. Tetap di Jalan Budaya.